Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurrahma Chasri dengan NIM 15036-231. Kali ini saya akan memaparkan materi analisis strategi atau model pembelajaran pada mata pelajaran menggambar menggunakan AutoCAD. Untuk memenuhi tugas strategi, media, dan pembelajaran dengan dosen pengampu, Dr. Rian Arthur. Materi yang akan saya bahas kali ini adalah pendahuluan, lalu yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada strategi atau model pembelajaran. Apa sih model pembelajaran itu? Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Sedangkan menurut Arens dalam Trianto mengatakan, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran AutoCAD digunakan dalam pembelajaran di sekolah menengah kejuruan bidang teknik bangunan, yang mengacu pada kompetensi dasar dan kompetensi inti pada mata pelajaran menggambar menggunakan AutoCAD. Dengan pembelajaran AutoCAD diharapkan siswa mampu mengembangkan keahliannya dan lebih kreatif dalam mendesain, sehingga menjadi modal utama memasuki dunia industri. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dapat memampukan setiap individu mengembangkan minatnya, pengetahuannya, keterampilannya pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya pembelajaran menggunakan AutoCAD pada bidang teknik bangunan akan membantu siswa dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan siswa sesuai minat, juga akan menjadi modal ketika siswa memasuki dunia industri. Dan di sini saya memilih kompetensi dasar. Dan saya ambil kompetensi dasar ini dari SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Di mana kompetensi dasarnya itu salah satunya yang pertama menganalisis sistem koordinat pada penggambaran CAD, yang kedua menganalisis fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Yang ketiga, mendemonstrasikan penggunaan sistem koordinat pada penggambaran CAD 2 dimensi. Dan yang terakhir, membuat gambar sederhana 2 dimensi. Dari kompetensi dasar ini, siswa diharapkan mampu untuk mendemonstrasikan penggambaran sederhana dengan CAD 2 dimensi, menjelaskan fungsi dari setiap simbol perintah yang ada di CAD, menggambar sederhana dengan 2 dimensi menggunakan AutoCAD atau CAD, lalu mengidentifikasi AutoCAD, lalu memahami fungsi dari AutoCAD, lalu ada memahami pendukung piranti AutoCAD, lalu bisa menunjukkan simbol-simbol AutoCAD yang ada di dalam AutoCAD, lalu pengaplikasian AutoCAD-nya, lalu pengoperasian program AutoCAD-nya, lalu bisa menjelaskan fungsi dari setiap simbol perintah yang ada di AutoCAD, dan juga bisa memperlihatkan proyek yang telah dibuatnya. Lalu di sini apa sih model pembelajaran itu? Di sini kurikulum 2013 menggunakan 3 model pembelajaran utama yang diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning,
Lalu ada model pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Lalu yang ketiga ada model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan atau discovery learning. Dan menurut saya, AutoCAD, menggambar menggunakan AutoCAD itu cocok menggunakan dengan model pembelajaran berbasis project-based learning. Lalu apa sih project-based learning ini? Project-based learning ini merupakan suatu model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa atau student center dan menempatkan tenaga pendidik sebagai motivator dan fasilitator siswa. Siswa juga diberi kesempatan untuk bekerja secara otonom dalam mengkonstruksi belajarnya. Model ini memiliki kecocokan dengan pelajaran AutoCAD yang menuntut siswa berpikir inovatif dalam setiap pengaplikasian gambar AutoCAD. Menyelesaikan tugas secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga penggambaran. Tentu saja setelah guru memaparkan materinya. Siswa juga harus bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Selain itu, siswa juga harus mampu berpikir kreatif dalam pembuatan desain yang akan diserahkan kepada dosen atau guru. Metode yang digunakan selama kegiatan praktek mengajar yang biasa dilakukan yaitu penyampaian materi. Mungkin dengan metode ceramah atau menerangkan, diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi latihan memecahkan persoalan. Melalui strategi Project-Based Learning atau PJBL, sebagaimana penelitian yang pernah dilakukan oleh Kurniawati, yang menyatakan bahwa penggunaan strategi pembelajaran Project-Based Learning mempunyai pengaruh untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 10 di SMK Negeri 2 Surakarta yang dapat dilihat pula dari kenaikan rata-rata kelas siswa dan turunnya jumlah siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran ilmu bangunan gedung atau PDKB submateri pondasi. Dengan PJBL, siswa merancang sebuah masalah dan mencari penyelesaiannya sendiri. Ini sesuai dengan kompetensi dasar di atas, yaitu menganalisis pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, melalui PJBL ini, atau Project-Based Learning, siswa mampu menjelaskan fungsi dari setiap simbol dan perintah yang ada di AutoCAD, dan juga menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.